Saat kita ketemu orang yang menyebalkan, Allah lagi mendidik melalui dia. Allah lagi mendidik melalui kejadian ini. Allah lagi mendidik. Pertanyaan saya, sering dengar gak kalimat gini gak? Allah menghukumku, gitu? Enggak, Allah gak pernah menghukum, tapi Allah mendidik. Beda nih perspektif ketika ngadepin sesuatu yang gak suka, ini Allah nguji nih, menghukum. Beda dengan Allah mendidik lewat orang nyebelin ini nih, gitu. Berarti hidup ini adalah pendidikan. Makanya kalau kita mulai ngerubah mindset, semua yang datang ke kita mau ngajarin saya supaya orang terdidik biar makin pinter nggak? Iya dong, cerdas lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kepada Sahibul Bait. Kita tepuk tangan dong sekali lagi kepada tuan rumah. Hatur nuhun. Selalu menyediakan yamin, ya ada. Udah makan siang ibu-ibu? Wah, gawat ini ya, tantangannya besar ya. Yaminnya enak, baksonya oke. Tinggal ya udah ya. Ini Nina Bobo ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi seperti biasa. Saya mendisklaimer ini kita belajar bareng gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita hening dulu sejenak supaya kita landing di sini saat ini, supaya kita juga bisa hadir utuh di sini saat ini dengan membuka hati kita. Al-Fatihah. Kita beral-Fatihah ya. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu semua. Seperti biasa hari ini kita akan belajar bareng lagi. Tadi ada good question banget tentang forgiveness. Kita akan bahas. Mungkin ada dulu pertanyaan-pertanyaan yang pengen dielaborasi gitu ibu-ibu. Sebelum kita masuk, siapa tahu ada something yang perlu diperdalam, mau apa yang udah kita bahas atau belum, atau something yang saya rasa mungkin dengan pertanyaan itu bisa memperdalam hasanah-hasanah pengetahuan yang lebih esensial gitu. Ada pertanyaan kah atau question atau yang bingung gitu yang mau dielaborasi? Kenapa? Nafsu, ya. Oke, nanti kita bahas ya. Bagus tuh, good question. Ada lagi? Itu dulu? Oke. Iya, ini emang gak padananya tuh malas mikir kayaknya ya. Oh, tunggu pertanyaan. Oke, hari ini tuh saya pengen memperdalam part by part dari question sih sebenarnya, karena topik kita udah banyak gitu ya. Karena kan yang penting gini, nih ya, kita perlu memahami satu perspektif nih. Kita ulang dulu sedikit ya. Saya ulang-ulang belakang dikit, tengah nggak apa-apa ya, supaya fresh remind, refresh remind gitu. Kita nggak pengen cepet beres secara konsep atau pengetahuan, tapi yang paling terpenting itu sebetulnya embody the knowledge sih. Nanti kita akan ngerti bahwa kenapa pengajian sering tapi perilaku nggak berubah gitu. Nah, nanti kita akan paham. Nah, itu nanti ada kaitannya sama nafsu gitu. Oke. Nah, saya mau mengulang dulu begini. Ibu-ibu, di dalam tradisi Islam kita mengenal adanya Allah. Oke? Nah, Allah ini kita udah ulang-ulang, apa sih wujudnya Allah? Allah itu wujudnya adalah realitas. Ini saya ulang-ulang dulu nih. Jadi ya mohon ya, jangan lagi menganggap Allah itu sosok entah berantah, diem di Mekah doang gitu, di tempat-tempat mustajabah gitu kan, enggak ya. Kan itu udah bahas ya. Doa di Mekah sama doa di jalan kenanga, mana yang didengar sama Tuhan?
Udah ya, sip, mantap. Emang di sini nggak ada Tuhan ya, gitu kira-kira. Jadi tidak ada such a special places gitu sebenarnya, nggak ada sih. Tapi yang penting bukan tempatnya, tapi sikap hatimu itu yang paling jauh lebih penting. Gitu ya, nanti kita akan paham. Oke. Nah, sekarang kita ngerti dulu salah satu vision atau salah satu misi kenapa kita ada di sini supaya mudah ya. Karena Allah memiliki satu sifat atau satu istilahnya program itu namanya Rob. Apa Bu? Rob. Makanya kalau di surat An-Nas itu kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita tahu dulu, kita bahas dulu yang satu namanya Rob. Oke? Rob itu artinya apa sih? Rob itu artinya apa? Rob itu artinya mendidik. Apa? Mendidik. Mendidik, mengayomi, mengajari. Tapi intinya adalah ini lagi mau berbicara tentang pendidikan. Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Artinya kalau dia adalah maha mendidik, berarti realitas ini adalah pendidikan yang paling baik. Ini ya, silau? Oh iya, oke, good. Yang ini? Oh iya. Oh iya. Itu saya coba-coba jadi rusak lagi ya. Oh iya, jadi lebih enak juga sih. Ininya nggak terlalu backlight. Nah, sip, mantap. Aman. Oke. Oke, jadi Rob itu apa? Jadi kalau ada kata-kata kul a'udzu bi rabbin nas. Sesungguhnya Allah itu adalah mendidik kita untuk menjadi manusia. Oke? Untuk menjadi apa? Manusia. Nah, manusia itu adalah level yang sudah bisa menerima yang namanya realitas, itu namanya manusia. Makanya kalau masih banyak nolak realitas, namanya orang. Beda. Kalau dalam bahasa Inggris, orang itu namanya person. Ibu tahu arti person secara harfiah? Person itu dari kata persona, artinya topeng. Jadi mulutnya bisa gini nih. Tapi hatinya, bisa gitu nggak? Nah itu orang tuh. Quote and quote. Makanya topeng ini pasti akan ada pada kehidupan kita untuk kita pakai. Makanya kita nanti akan mengerti level pertama namanya orang, dididik supaya menjadi manusia. Manusia salah satu pemaknaannya adalah yang mulai menerima realitas. Jadi kita semua datang ke sini mau belajar jadi manusia. Itu dulu intinya. Sip ya? Oke, nah. Kenapa saya memulai dulu ini? Karena setiap realitas yang datang ke kita, berarti ini sebuah pelajaran nggak? Iya dong, makanya ini disebut sebagai yang namanya pelajaran. Berarti ibu-ibu, saat aku menghadapi hal-hal yang aku nggak suka, itu bukan Allah mengazab, tapi Allah lagi mendidik. Lagi apa? Saat kita ketemu orang yang menyebalkan, Allah lagi mendidik melalui dia. Allah lagi mendidik melalui kejadian ini. Allah lagi mendidik. Pertanyaan saya, sering dengar gak kalimat gini gak? Allah menghukumku, gitu? Enggak, Allah gak pernah menghukum, tapi Allah mendidik. Beda nih perspektif ketika ngadepin sesuatu yang gak suka, ini Allah nguji nih, menghukum. Beda dengan Allah mendidik lewat orang nyebelin ini nih, gitu. Berarti hidup ini adalah pendidikan. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke sih. Makanya kalau kita mulai ngerubah mindset, semua yang datang ke kita mau ngajarin saya supaya orang terdidik biar makin pinter nggak? Iya dong, cerdas lah gitu. Sip ya? Yang jangan sampai gurunya tiap hari datang tapi nggak pinter-pinter gitu. Ada yang gitu nggak? Siapa?
Ya, kalau barusan mikir orang lain, wah udah aja, dah lah. Maka aku didatangkan ulang-ulang pembelajaran supaya aku dalam tanda petik cerdas, pinter. Salah satu, ya ini pinter pakai bahasa gampang aja ya. Salah satu orang yang pinter yang menjadi manusia, pasti indikator parameternya cuma satu, jarang komplain. Udah gitu aja. Jarang apa? Kalau udah nggak komplain, jarang komplain. Dah. Manusia level satunya lewat. Nanti berikutnya lagi gitu. Jelas ya? Makanya saya mau pinjam proverbsnya Cina, Bu. Bagus banget statementnya. Kalau kita masih menyalahkan itu, berarti belum belajar. Berarti belum? Begitu mau menyalahkan ini nih. Ini baru mulai belajar. Kalau udah gini, tapi begitu gak ada yang salah dalam hidup, lulus. Gitu. Kalau udah mulai gak ada yang salah, emang gitu realitasnya. Itu baru lulus. Itu baru boleh ngomong kul a'udzu birabbinas. Berarti dari sana ke sini menerima. Itu proses menuju Tuhan kira-kira begitu gitu. Itulah nanti yang disebut proses tauhid gitu intinya. Oke? Clear ya? Jadi hashtag kita hari ini, hidup adalah pendidikan, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita mau memberikan pelajaran. Nah, ini untuk digarisbawahi, untuk ingat-ingat aja sih. Pendidik yang paling ngebuat kita pinter banget, berarti yang paling nyebelin banget nggak kira-kira? Iya, nomor satu pasangan, udah pasti aja, udah diterima aja, udah nggak usah komplain, udah dibuat, ya. Nanti pada masanya Bu, kita akan bahas tentang repetisi hidup, kita akan ngerti kenapa pasanganku dia, kenapa ibuku dia, kenapa anakku dia, akan make sense nanti. Saat nanti kita bicara the journey of soul. Ntar ya, pas nyampe ke titik itu kita akan bahas. Tapi kalau mau bahas itu dulu, ininya nggak ngerti, nanti korslet bahaya ya. Mending bahas ini dulu gitu. Ya, oke. Sampai sini clear ya? Jadi mau itu pasangan, orang-orang terdekat, itu adalah pendidik yang didatangkan oleh Allah, pendidik yang didatangkan oleh semesta untuk membuat kita jadi pandai. Ibu-ibu maaf ya, saat kita berbuat baik di luar rumah ke orang lain, ke teman yang dimanapun di luar, itu bukan berbuat baik, bisa jadi validasi. Tapi saat kita berbuat baik sama orang di rumah, that's the truth of doing good. Intinya di situ. Makanya rumah adalah laboratorium terbaik untuk kita melakukan pendidikan. Makanya rumah ini sesuatu hal yang akan menumbuhkan gitu kira-kira. Makanya Nabi Muhammad selalu ngulang-ulang, baiti jannati, jadikanlah rumah sebagai surga. Nah, yang membentuk rumah ini surga atau tidak bukan orang lain tapi diri kita gitu. Clear ya? Jadi surga bukan tempat, neraka bukan tempat, akhirat bukan tempat, dunia bukan urusan tempat, semuanya adalah state dari kesadaran kita masing-masing. Dah, jadi nomor satu, yuk kita latih, begitu bangun tidur, Allah mau mendidik apa lagi hari ini, dan saya siap. Karena kita udah kadung siap waktu di surat 7172 sebelum lahir, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kamu siap menerima hidup? Siap ya Allah. Apapun yang Engkau berikan, aku siap untuk menjalani. Kita udah janji di alam rahim masalahnya. Tapi lupa sih nggak apa-apa juga ya. Karena begitu lahir langsung jadi amnesia massal. Aku siapa? Aku siapa? Ya. Makanya begitu lahir bayi nangis nggak? Kenapa coba nangis? Begitu noleh ke bapaknya, gitu. Ini bapaknya gini gitu. Kira-kira. Sip ya? Dapat ya? Nah, jadi nomor satu adalah mendidik. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti kalau aku mau terdidik, menerima yang mendidik kita nggak kira-kira? Iya dong. Kalau mau tambah pinter, kira-kira menerima pelajaran atau menolak pelajaran? Menerima. Pertanyaan saya, berapa persen kenyataan hidup yang kita tolak dan kita lupa bahwa itu datang dari Allah? Banyak banget. Karena begitu ngelihat realitas,
nggak cocok nih sama apa yang saya inginkan. Betul nggak? Padahal yang lagi datang Allah bukan? Nah gitu. Meskipun ini orang nyebelin banget, Allah bukan? Dan memang rada susah ngelihat Allah di orang nyebelin gitu banget dia. Gitu. Tapi mau nggak mau itu adalah dan itu pasti yang terbaik yang dihadirkan ke kita saat itu gitu. Jelas ya? Jadi nomor 1 yang ingin saya garis bawahi, Qul a'udzu birabbin nas, Rob adalah mendidik, dan salah satu sistemnya Allah itu selalu membuat kita mau bertumbuh seperti pohon yang nanti akan berbuah. Gak bisa menolak pertumbuhan dalam hidup. Makanya kita akan melalui stage demi stage dalam kehidupan, gitu intinya. Oke, sampai sini? Clear ya? Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah kita mulai masuk nih. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Robmu. Nah, sekarang mulai ngerti harusnya nih. Kalau kamu kenal diri kamu kenal pendidikanmu. Kamu paham, kita semua lagi ada pendidikan hidup, di mana setiap yang datang untuk meningkatkan kualitas diri, gitu intinya. Jelas ya? Nah, sekarang kita pelajari begini, ibu-ibu. Untuk mengenal yang namanya diri. Contoh, segala bentuk peristiwa yang terjadi, ini kita ada di sini. Berarti kita menghadapi peristiwa. Berarti dalam menghadapi peristiwa, kita punya satu poin yang disebut namanya keputusan. Sampai sini oke? Keputusannya cuma ada 2. 1, terima. 2, tolak. Jadi kronologisnya, peristiwa datang, keputusan aku buat. Keputusan yang aku buat adalah jalur penerimaan atau jalur penolakan. Pertanyaan, dari mana keputusan aku memilih terima dan tolak? Dari mana keputusannya? Itu yang jadi pertanyaan. Betul nggak? Dan sorry to say, orang yang kebanyakan menolak, berarti dia lagi menolak juga untuk tumbuh dalam hidupnya. Makanya pertumbuhan dalam hidup, dalam penerimaan peristiwa, ini namanya dewasa. Dalam bahasa Quran disebut baligh. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang sudah mulai melihat peristiwa itu pertumbuhan untuk aku terima, maka makin dewasa itu indikator parameternya less konflik. Ibu-ibu maaf ya, ada nggak orang yang makin tua makin ribet pikirannya gitu? Ada aja ya, ada. Dan kalau bisa jangan mikirin orang lain sih. Iya. Artinya, makin dia tua, makin sulit menerima. Saya ulang ya, makin dia berumur, makin sulit menerima. Kenapa? Karena nilai penerimaan atau penolakan itu tidak berhenti pada tingkat pengetahuannya aja. Saya kasih contoh. Tubuh kita itu adalah program. Di dalamnya ada pikiran, itu juga namanya program. Saya kasih contoh. Ibu-ibu pulang dari sini dapat pengetahuan baru nggak? Dapat pengetahuan baru? Berarti begitu pengetahuan baru yang naik, P-nya naik, tapi program tubuhnya berubah nggak? Enggak. Sistem syarafnya ya gitu-gitu aja. Kebiasaannya ya gitu-gitu aja. Ininya berubah, tapi ininya nggak berubah. Besok yang diikutin bukan ini, tapi ini. Paham nggak? Itulah saya sering sebut namanya jadi habits. Jadi maaf ya, kalau kita hanya mengandalkan peningkatan pengetahuan tanpa merubah regulasi sistem syaraf tubuh, maka yang dilakukan sama tubuh akan selalu berulang lagi. Nah, regulasi tubuh kita yang sudah jadi kebiasaan sangat erat kaitannya seberapa lama hidup kita menggunakan habits itu gitu.
Jadi jangan heran, ngajinya sering, tapi kelakuannya nggak berubah. Kenapa? Dia memang nambah pengetahuan, tapi pengetahuannya nggak diinstal ke tubuhnya. Jelas ya? Dan penginstalan pengetahuan bukan di pengajian. Makanya ini mah latihan ngaji sebenarnya. Iya, karena penginstalan ilmu sabar, pulang dari sini, ketemu nyebelin, saya merubah sistem syaraf, bukan untuk membenci, tapi menerima. Nah, gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi ibu-ibu, saya, kita semua, kalau tidak merubah sistem tubuh, sistem syaraf tubuh, maka pengetahuannya numpuk di otak, tapi tubuhnya tetap melakukan keputusan yang sama. Makanya kenapa dalam setiap agama, mau ibadah apapun pasti ada gerak tubuhnya. Supaya pikiran, perasaan, emosi badan, semuanya bergerak supaya terjadi yang namanya changing gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear ya? Jadi perlu latihan nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau mau diistilahkan ya, ibu-ibu ini istilah aja. Tubuh kita ini adalah binatang liar yang perlu dilatih supaya menjadi binatang yang terlatih yang jinak. Quote and quote ya, supaya mudah. Karena ini kalau nggak dilatih, liar banget nih. Contoh nih ya. Makan tuh butuh 1 piring. Tapi karena nggak ngerti, sinyal kenyang dari perut ke otak itu perlu 7 menit. Baru menit 1,5 ngelihat bakso kayaknya asik juga, nambah lagi. Betul nggak? Berarti tubuh lagi perlu nutrisi, tubuh belum tentu perlu nutrisi, tapi keinginan untuk mengambil makanan tanpa ngecek tubuh, itulah yang disebut nafsu. Keinginan. Dan kalau itu udah jadi kebiasaan, kalau belum 2 piring, belum makan. Saya mau pernah nanya, Bu, ada orang, roti udah, lontong udah. Udah sarapan? Belum. Kenapa? Buat dia sarapan itu nasi. Padahal lontong udah, roti udah. Bener nggak? Itu menjadi habits kita nggak kira-kira? Nah itu maksud saya. Jadi kalau kita tunduk sama tubuh kita, berarti kita nggak punya kuasa atas tubuh kita. Makanya tubuh ini jangan dijadikan master, tapi dijadikan kendaraan kita yang ngontrol gitu kira-kira. Kitanya, decision kita gitu. Karena gini Bu, tubuh pengen enak, jiwa ingin dihargai, kesadaran ingin tenang. Itu nanti berantem terus tuh. Enak, dihargai, tenang. Enak, dihargai, tenang. Iya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau ke undangan nyari makanan sehat atau enak? Enak. Enak belum tentu sehat. Sekali-kali boleh. Sekali-kali tapi tiap undangan ya. Jadi pas di undangan, seminggu sekali nggak apa-apa. Seminggu sekali nggak apa-apa gitu. Undangannya seminggu 3 kali. Dapat nggak maksud saya? Berarti keputusan bisa diambil sama tubuh nggak? Bisa. Tanpa kita mengontrol. Hati-hati loh. Nanti sebentar ini kita akan paham. Keputusan bisa diambil sama pikiran nggak? Bisa, tanpa kesadaranku yang mengontrol gitu. Jelas ya? Jadi harus synchronize semuanya. At least kita ngerti siapa yang lagi membuat keputusan saat itu. Oke? Kita ulang. Peristiwa kita menghadapi akan mengambil keputusan. Berarti keputusan ini ada yang mengambil keputusan nggak? Pertanyaannya siapa yang ngambil keputusan? Diriku yang mana yang mengambil keputusan? Kan diri kita banyak ya. Nanti bentar lagi paham. Karena jangan-jangan yang ngambil keputusan bukan diriku yang sejati gitu. Nanti sebentar lagi ngerti. Oke? Nah, singkat cerita, ibu-ibu, di dalam ruang diri itu banyak mikrofon. Banyak suara. Ribut banget. Berisik banget. Nah, salah-salah dengar suara yang itu,
terus saya ambil sebagai keputusan, berarti jangan-jangan kita tidak mendengar dari suara yang asli gitu kira-kira. Nanti kita akan ngerti gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Oke. Nah, oleh karena itu, saya mau sedikit memberikan sebuah pendekatan. Barang siapa mengenali suara dirinya, dia mulai selaras dengan keinginan Tuhan, gitu maksudnya. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu, anaknya 3. 3 nih. Ditelepon sama salah satu anaknya. Si ibu dari sini nggak lihat dulu caller ID-nya, langsung gini, halo. Sekarang saya tanya, ibu ini bisa tahu nggak yang nelpon anak nomor 1, 2, atau 3? Masa nggak tahu? Kan anaknya. Anak nomor 1 suaranya beda nggak? Anak 2 beda nggak? Anak 3 beda nggak? Kalau misalnya 3 anak, salah satu anak nelpon, ibu akan mengenali suara anak nomor berapa nggak? Oh ini kakak nih. Oh ini dede yang kedua, oh ini dede yang bungsu. Betul? Karena kita sudah familiar dengan suara itu setiap hari. Nah istilah cerita, gampangan gini aja. Ramainya di dalam diri kita suara, ujungnya cuma ada 2. Ada suara Allah dan ada suara setan. Udah gitu aja. Dan dua-duanya mirip. Kalau kita gak tahu ini suara yang mana dan kita akan putuskan. Sampai sini clear? Oke? Oke, yuk kita bedah pelan-pelan. Nah, berarti keputusan ini tergantung dari suara mana yang aku dengar. Karena suara di dalam diri yang akan mencet tombol keputusan, keputusan ini yang akan mencet aku terima, aku tolak, keputusan ini yang akan mencet aku akan melampaui atau aku akan tetap stay dalam konteks yang namanya komplain. Berarti semua peristiwa keputusannya datang dari apa? Berarti kita perlu mendengar suara kita nggak kira-kira? Nah, kita akan bahas itu hari ini. Suara yang mana? Jelas ya? Oke? Oke nggak ini? Oke. Itu barusan ngejawab oke pakai yang mana ya? Nah nanti oke kita ngerti. Iya, karena kadang-kadang begitu ngelihat orang, nyebelin banget. Nah, ini yang lagi berbisik siapa? Macam-macam gitu. Oke? Ya, yuk. Saya mau pinjam dari beberapa perspektif dulu ya, supaya nanti kita akan paham. Gini, jiwa kita, itu pusat recording semuanya dalam hidup kita. Ingat ini baik-baik. Sehingga diri kita yang sejati yang yang lebih dalam dari jiwa, katakanlah ini ruh atau kesadaran murni, itu ketutup oleh jiwa di mana isinya adalah memori, isinya adalah program. Saya kasih contoh sederhana. Kita dikasih tahu ini baik, ini buruk, ini oke, ini enggak oke, ini boleh, ini enggak. Sama orang lain nggak kira-kira? Iya, tertempel, terekam di dalam jiwa. Jelas ya? Jadi jiwa kita ini pusat data rekaman di mana kalau kita mengakses jiwa, maka keputusannya akan datang dari jiwa gitu. Nanti sebentar lagi akan paham. Tapi ingat dulu, jiwa di sini sangat berperan besar dalam mengambil keputusan. Saya kasih contoh. 2 aja ya. Level bawah jiwa yang chaos, level atas jiwa yang tenang. Ibu-ibu, kalau kita mau dengar suara Allah, gak bisa di level jiwa yang chaos itu gak mungkin aja udah. Oke? Karena akses menuju Tuhan, saat jiwamu tenang, baru kita bisa akses ke sini nih. Maka saat jiwanya nggak tenang, kita akan mengakses frekuensi-frekuensi data-data yang ini saya sering sebut suara-suara syaiton. Pernah dengar kata setan nggak? Setan itu apa sih? Syaiton. Nah, beda. Itu mah bukan apa ya. Itu nama lainnya. Bukan.
Syaiton itu artinya menjauhkan. Menjauhkan dari apa? Menjauhkan dari kenyataan. Jadi bisikan-bisikan setan, makanya di Anas itu kan ada waswis gitu nggak? Yuwaswisu fi sudurinas yang ngebisikin. Intinya, kalau sesuatu yang ingin menjauhkan dari realitas, itu pasti ada di sini aja udah. Sampai sini clear? Oke ya? Nih, saya kasih contoh, Bu. Saya kasih contoh dulu. Nih, indikator parameter tipe orang satu basic. Kalau bisa jangan lama-lama di sini. Orang lain bisa bikin kita happy nggak? Orang lain bisa bikin kita sedih nggak? Nah, berarti jiwanya chaos aja kalau gitu. Ulang ya. Kalau ada memuji kita happy nggak? Kalau ada yang ngehina, sebel. Berarti kalau kita happy karena dipuji dan kita bete karena dihina, artinya apa? Keputusanku aku simpan di orang lain. Tergantung. Berarti aku lagi menyimpan remote control keputusanku di orang lain. Maka kalau dia senyum, waktu cemberut, gitu. Berarti dia mengontrol kita nggak? That's it. Sampai sini oke? Artinya apa? Aku mau happy kek, mau enggak kek, sebenarnya nggak ada urusan sama ini semua. Karena kenapa? Happiness is choice. Pilihanku. Sampai sini oke? Itu level basic nih. Jadi saya akan tulis gini. Ini kita, kalau eksternal masih mengganggu kita, berarti ini level basic nomor 1. Ini namanya jahanam. Pernah dengar nggak? Nggak enak banget hidupnya. Coba kebayang nggak orang-orang di jahanam itu panas, nggak enak, nyaman, nggak overthinking, insecure, lagi jalan di mall. Ada orang yang gini, ngeliat, ngomongin gua deh kayaknya. Siapa lu gitu misalnya. Bisa gitu nggak kira-kira? Bisa. Jadi itu. Jadi faktor eksternal itu yang beneran membuat diri kita menjadi nyaman atau tidak gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Maka saat kita ada di level 1, membiarkan faktor luar memengaruhi aku. Tapi maaf ya ibu-ibu, ini terjadi almost 90%. Jadi ini bahasanya ini, aku bahagia deh kalau kamu, udah, selesai. Selesai. Berarti itu namanya transaksi. Makanya nanti disebut happiness, itu disebut unconditional love means happiness. Berarti jangan sampai situasi mengontrol kita, kita yang mengontrol situasi. Contoh, lagi macet. Nih, semua nggak beres. Nggak sadar dia juga ikut bikin macet ya di situ. Benar nggak? Sekarang mau marah-marah, nggak tiba-tiba kebuka. Nggak juga. Betul nggak? Jadi once triggering datang dari luar, membuat mengontrol perilaku keputusan kita, berarti itu chaos parah, namanya ini level jahanam gitu kira-kira. Oke sampai sini? Clear ya? Jadi nanti kalau udah lepas dari sini, mau dipuji kek, mau diapain kek, nggak ngaruh. Aku mah happy-happy aja. Tapi kalau udah pakai ada syarat nih, mulai nih. Ini pokoknya hidupnya penuh syarat aja. Ibu-ibu pengen bahagia nggak? Pengen bahagia nggak? Nih ya. Aku ingin bahagia. Gimana caranya supaya bahagia? Ini nih. Aku ingin bahagia. Gimana caranya bahagia? Bukan. Inginnya ilangin aja. Langsung aja aku bahagia. Berarti yang membuat nggak bahagia gara-gara apa? Ingin, bahasa Arabnya nafsu gitu. Paham? Clear?
Aku tuh pengen banget bahagia. Ya elah, nunggu sekarang aja kali, apa susahnya? Berarti saat dia masih pengen bahagia karena A, karena B, bahagia deh kalau anak nurut, kalau ini pasangannya baik, dikasih hadiah apa. Ini bukan bahagia, ini namanya senang. Pleasure. Happiness dan pleasure dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai mencari kesenangan alih-alih kitanya pengen bahagia. Berarti bahagia itu getting atau letting go. That's it. Karena kenapa? You are happiness what you seek. Kamu adalah kebahagiaan yang ketutup oleh banyak keinginan. Jadi cara bahagia gimana? Jangan dicari, lepasin keinginannya. Pasti happy. Aku ya bahagia kalau di tabungan udah ada 5T. Di tabungannya ada 4,9 T. Tetap nggak happy. Kenapa kurang? Gitu. Misalnya. Misal gitu. Sip ya? Clear? Jahanam banget nggak di sini level ini? Nggak akan nemu aja happiness. Mau segimanapun dia punya banyak, mau segimanapun dia tinggi, jabatan apa. Kalau wanting, not letting go, happiness nggak akan terjadi pada wanting. Saat letting go, happiness it's happen. Termasuk nanti memaafkan. Karena memaafkan bukan untuk kamu layak dimaafkan, tapi aku layak bahagia. Titik. Selesai. Yang aneh banyak orang susah memaafkan, tapi pengen bahagia. Aneh nggak kira-kira? Nah udah gitu. Nggak nyambung. Dan nanti kita menyangka bahwa saat kita memegang benci, dendam, kemurkaan, lagi ngerasa bahwa kita lagi mengutuk dia gitu. Betul nggak? Yang kita benci mah ke Bali santai main, ya, ke Bangkok traveling. Padahal minjem duit dari kita sih, misalnya, gitu. Kita yang dipinjeminnya, dasar, dianya happy nggak kira-kira? Letting go. Nah, tapi ada susah kan? Sekarang saya tanya, susah datang dari mana? Program jahanam, ini susah. Karena sudah menjadi Nah, agak sedikit dirubah promptnya kalau di AI, Bu. Bukan susah, tapi belum terlatih. Jadi gini, memaafkan susah nggak? Belum terlatih. Berarti gimana? Latihan. Beda, memaafkan susah, nggak akan latihan aja udah. Jadi memaafkan bukan anugerah yang tiba-tiba Allah memberikan, memaaf, nggak bisa. Karena semuanya ongoing proses. So, bahagia jangan dicari, jangan pengen memaafkan, gak bisa. Ikuti aja prosesnya, bahagia dan maaf bonus. Ya, wajib. Ya, gini. Kalau udah ada kata-kata wajib, itu biasanya level-levelnya TK/SD. Loh, kan wajib ya? Berarti masih harus. Kalau udah mulai S1, S2, wajibnya berubah bukan harus tapi perlu. Beda ceritanya. Ya, level-level basic kan masih perlu ada drilling dogma. Itu perlu. Nah, di dalam Islam kamu wajib memaafkan. Nah, masuk ke subconscious mind. Ibu-ibu maaf ya. Jangan berusaha ingin memaafkan saat perasaannya memang belum ingin memaafkan. Jangan dipaksa. Karena nggak bisa masalahnya. Perlu latihan. It's okay untuk benci, tapi disadari. Daripada gini, udah ada dogma nih. Saya Islam, saya wajib memaafkan. Tapi sebel. Begitu sebelnya keluar, maafin. Dan lama-lama stroke, Bu. Beneran. Kenapa perasaannya ditekan? Nggak di letting go. Gitu. Jadi sesat. Jadi dogma bahaya juga nggak kira-kira? Kalau nggak dipahami gitu maksudnya. Contoh. Ini kita ngomong level-level jahanam dulu ya. Nah. Oh kan udah terlatih lah ya. Iya, kita ngajar diri. Oh mantap Bu. Bu saya pernah ada ngomongin gini, audiensnya masuk marah. Wah belum level berarti maaf ya. Ya aduh salah ngomong saya. Maaf gitu. Gini Bu, sholat
Diwajibkan. Ingat ya, tolong ingat ini baik-baik. Wajib. Wajib itu paradoks. Satu menjadi dogma dan doktrin untuk rutinitas disiplin, that's good. Tetapi, ada tetapinya. Dalam subconscious wajib, di dalamnya nyumput diam-diam ada yang namanya ketakutan. Bu, saya ngomong gini, saya neliti nih. Ini based on my research. 1.300 orang saya tanya tentang sholat mereka, dan jawabannya jujur banget. Saya nanya, sholat kamu menikmati nggak? 90% jawabannya enggak. Iya. Pertamanya kan waktu ngomong, aduh aku nikmat. Lah, coba rasain dulu. Iya ya. Benar Bu. Karena setelah dalam gali-gali, iya ya, saya tuh sholat karena takut neraka. Berarti kalau melakukan sesuatu karena takut, kira-kira ikhlas nggak? Makanya nggak khusyuk. Makanya korupsi, benar. Bisa jadi sih. Tapi itu mah urusan orang lah ya. Kan perannya dia ya. Nggak apa-apa. Kurikulum. Kita tuh belum korupsi karena kita kayaknya belum dapat kesempatan aja sih. Loh, bener nggak? Iya, kalau ditunjuk jadi wamen kan bisa aja. Mungkin. Belum belajar. Maksud saya, belum terlatih. Maksud saya gini, saat kita ngejelek-jelekin dasar. Kalau aku di posisi dia, jangan-jangan lebih sadis lagi sih. Gitu. Karena itu adalah quote and quote kurikulumnya dia. Gitu ya. Dan kita boleh bebas memilih di situ gitu. Terserah. Unik dan otentisnya, dan pilihannya dia, dan karmanya dia, konsekuensinya dia. Udah aja. Let it go. Let them go. Kalau ibu pernah dengar Mel Robbins ya, satu buku yang terakhir bagus banget bukunya, Let Them, dia bilang. Ya udah aja. Biarin aja. Karena kenapa? Kadang-kadang kita bangun tidur ngurusin bukan urusan kita. Bangun tidur, aduh Presiden Trump gimana? Ya elah, Trump diurusin. Ini pekarangan kotor aja misalnya gitu. Ngurusin Donald Trump gitu misalnya. Nah di situ kebijaksanaan supaya kita tepat guna ngurusin sesuatu yang dalam lingkaran kendali kita gitu kira-kira. Supaya nggak jahanam Bu. Supaya nggak di sini gitu. Oke? Dapat ya? Clear ya? Jadi maaf. Rugi nggak orang yang sulit memaafkan? Karena dia akan ketarik di sini terus nih. Ke situ lagi. Dan jangan lupa saat kita melakukan apapun, jangan lupa Bu. Mau orang itu kita jelekin tahu nggak tahu, kedengeran nggak kedengeran. Nomor satu yang mendengarkan dan merekam ini. Nih, our body keep the record anything, everything. Contoh, sebel sama orang nih, pengen ngegosip, takut dosa. Misalnya, ngegosip dan gibah dosa. Tapi ngedumel di dalam. Dia tuh ya. Tubuh kita dengar nggak? Tadi komplainan nggak kira-kira? Frekuensi rendah nggak? Tubuh langsung respon, ini orang lagi something nih. Bu, saat kita komplain, saat kita bete, benci, dengki, tubuh ngelok. Dia urusannya cuma ada dua, kalau nggak fight, flight. Di situ kita nggak akan ada pertumbuhan. Yang keluar hormonnya stres, kortisol, dan itu hormon yang bikin quote and quote bukan buruk, tapi kalau kebanyakan nggak baik buat balance tubuh gitu. Maka marah 5 menit, sistem imun tubuh mati 6 jam. Jadi kalau mau cepat imun tubuhnya nggak terus, ya istilah kata, kalau imun tubuhnya pengen off terus, ya banyak marah. Cara tercepat untuk mati, banyak marah. Udah gitu aja. Oke ya? Clear ya? Nah, dari stage jahanam, stage 1, nanti dalam bahasa Ibnu Arabinya tuh amarah. Kita udah pernah bahas ya, amarah, lawamah, mulhamah, dan seterusnya. Udah ini nggak usah diapalin lah, nggak apa-apa. Naik satu level ke sini. Udah mulai nih. Ibu-ibu pernah dengar kata perbudakan nggak? Nah ini level perbudakan namanya. Jahanam tuh diperbudak. Remote control kita disimpan di luar. Ini kalau dalam stage-nya Quran, ini fase Al-Baqarah namanya. Sapi betina.
Kenapa? Sapi kalau ditarik sama pemiliknya, ngikut nggak dia? Di kesini ngikut nggak dia? Dia nggak punya pendirian. Makanya buka tutup Quran, ayat surat keduanya dari Al-Baqarah menjadi An-Nas. Makanya surat yang paling banyak di Quran surat apa? Berarti problem ini banyak banget gitu. Oke? Clear ya? Dah. Berarti diriku lebih kecil dari lingkungan. Itu jahanam. Aku lebih kecil dari external world. Itu jahanam. Karena kenapa? Oh, ini orang yang people pleaser misalnya, Bu. Susah bilang enggak enakan. Oh, jahanam banget aja udah. Kenapa? Karena dia nggak punya power gitu di sini. Ya? Nah sekarang transmisi ini. Dari level 1 di mana eksternal mengontrol aku, saya ngambil remote control saya sekarang. Akulah penentu segala sesuatu, mau di luar A, di luar B, di luar C, aku yang akan menentukan. Nah, naik level, inilah level yang disebut mutmainnah. Atau jiwanya mulai tenang. Chaos, tenang. Chaos, tenang. Chaos, tenang. Kita akan berbolak-balik aja terus di sini gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Oke. Jadi 1 adalah jahanam, 2 adalah mutmainnah, tenang. Kita hanya ada 2 ini aja udah. Kenapa? Itu nanti. Kita pakai 2 dulu supaya gampang, ya. Nanti stage pecahannya nanti kita bahas pelan-pelan. At least kita ngerti dulu bahwa hashtagnya adalah my life is my making. Hidupku tergantung pilihanku, titik. Contoh, Bu. Berapa banyak kita menentukan emang itu maunya aku? Nanti dicek tuh. Jangan-jangan milih karena nggak enak sama tetangga, pilih. Jangan-jangan milih karena yang lain juga gitu, ikut pilih. Jangan-jangan nggak enak, milih. Berarti pilihan-pilihan yang kita lakukan kalau masih ada eksternal yang menguasai, itu pasti di level chaos aja udah. Di level jahanam aja udah. Jelas ya? Oke ya? Nah, dari semua program ini nanti akan membentuk 4 suara. Jadi nanti di sini rata-rata 3 suara, nanti di sini rata-ratanya 1 suara. Nanti bentar lagi paham. Artinya, begitu momen terjadi, mau milih yang mana, pintar-pintarlah mendengarkan suara gitu kira-kira. Ya, oke ya. Dah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada question dulu nggak? Aman? Bisa dimengerti? Ya. Ini juga agak direfleksikan. Iya ya. Jangan-jangan selama ini aku nunggu dia berubah, nunggu baru aku mau gitu. Jadi kata kuncinya, Bu, don't wait. Jangan nunggu. Contoh, aku nunggu kaya dulu baru berbuat baik. Jangan, Bu. Benar nggak? Aku nunggu datang dulu barangnya baru happy. Justru nanti sistemnya dibalik. Ibu pernah dengar kata afirmasi nggak? Afirmasi adalah kejadiannya belum ada, tapi aku sudah merasakan, maka akulah yang mengundang kejadian itu datang. Bukan ngejar. We attract, kita mengundang, bukan kita mengejar. Bukan chasing, tapi attracting. Nah, attract itu dalam bahasa Quran disebut doa nanti. Jadi doa adalah bukan minta, tapi attract. Mengundang. Berarti kita mengundang itu tergantung kapabilitas kita nggak? Iya, maka yang terjadi bukan what we want, tapi what we are. Paham nggak? Yang terjadi bukan apa yang kita inginkan, tapi kapasitas diri kita sebagai pengundangnya seperti apa. Contoh. Ini orang julid, tiap hari doa, ya Allah, berikanlah aku teman-teman yang membahagiakan. Tapi dirinya julid. Kira-kira teman yang datang yang membuat happy atau yang julid? Terus komplain, Kang kenapa ya teman-teman aku julid? Ya ibunya julid kali. Oh iya ya udah balik lagi. Tapi kan dia nggak sah. Makanya perlu didatengin orang nggak? Tadi mirroring tadi. Oh ini nih.
dengan orang lain kita mulai mengenal sesuatu yang kita tidak sadari di dalam diri kita gitu. Itulah kenapa kita perlu orang lain, Bu. Oke? Clear? Nah, satu-satu nih. Sip. Duh, jam segini memang diajak mikir jahanam lagi, ya udah panas. Udah baso, yamin, jahanam sekarang. Tapi nggak apa-apa ya. Ini tantangan dialog jam segini tuh repot memang. Oke. Ini suara Syaiton ya. Nah. Syaiton itu ada di jiwa ya, ingat ya. Iya, sebenarnya nanti ada 3 sih. Ada suara malaikat, suara Allah, suara setan. Tapi salah satu kita ketahui, yang lainnya jadi ketahuan gitu kira-kira. Gitu. Nanti kalau itu nanti panjang. Ibu-ibu, jangan memikirkan malaikat itu ada putih, ada sayap kebal. Cik. Bukan ya, jangan aneh-aneh. Bukan. Gini. Contoh dulu. Malaikat itu datangnya katanya dari malak. Malak itu artinya tunduk. Nurut. Atau tekad. Tekad. Ibu-ibu datang ke sini ada tekad mau belajar nggak? Nah, malaknya hadir di situ. Malaikat untuk hadir ke tekad datang ke situ dia nyala gitu. Maka pengen belajar nggak kira-kira? Pakai akal nggak kira-kira? Apa yang dijabarkan jadi mengerti nggak? Maka jabarul Jibrilnya nyala di situ. Jadi tekad mengerti, akalnya nyala, Jibril lagi on di situ. Awas nih, Jibril bukan udah pensiun, enggak ya, habis gitu gabut lagi. Masa Jibril zaman Nabi Muhammad doang? Oke, sampai sini? Pernah dengar nggak malaikat yang dalam tanda petik Rokib Atid? Ya? Menulis baik buruk? Ibu-ibu kalau pundak kirinya banyak, nah ini keburukan banyak. Bukan, nggak gitu. Itu nanti masuk ke memori. Contoh, ibu begitu ngelihat orang, dulu dia gitu-gitu. Nah, malaikat pencatat buruknya nyala di situ. Tapi begitu, aduh dia tuh dulu baik ya sama aku gini. Malaikat pencatat baiknya nyala di sini. Nah, itu malak di situ. Jelas ya? Nah, nanti kapan-kapan kita main-main sama malaikat, tenang. Tenang. Ya. Jadi sekarang sama setan dulu, Bu. Karena kalau ngerti setan, ngerti Tuhan. Nah, malak nanti di tengah-tengah. Ya, jadi nanti Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakid, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ini bukan ada malaikat namanya Jibril, malaikat namanya ini, malaikat. Ya, itu konvensional thinking lah. Tapi nanti kita akan ngerti. Oke? Saat ibu santai, relax, di dalam ada suara, kamu lakukan itu. Suka ada gitu nggak intuisi? Iya. Itu kan yang lagi berbicara di dalam kubur tuh. Kuburan kita kan ini. Jadi malaikat macam-macam. Itu nanti tekad-tekad yang akan hadir dalam diri kita gitu. Anyway. Ya, sip ya. Oke. Tapi menurut gosipnya malaikat, ibu-ibu kalau pengen umur panjang, pelihara anjing di rumah. Kenapa? Malaikat nggak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Jadi begitu pencabut nyawa mau datang, ada dogi, nggak jadi gitu ya. Jadi ada manfaatnya pelihara anjing. Ya kan suka ada yang bilang ya malaikat nggak akan hadir ke rumah yang ada anjing gitu misalnya. Iya. Iya, nanti puyeng lah. Dah. Oke ya. Jadi ini ada suara Allah, ada suara setan, suara malaikat. Malaikat saya pending belakangan, kenapa? Supaya nanti kita bisa detail. At some point nanti kita akan ngerti, oh Jibril lagi kerja, oh Mikail. Begitu aku dapat sebuah idea itu bisa dijadikan karya, Jibril Mikail lagi kerja saat itu gitu. Jadi nanti semuanya on and off. Jelas ya? Oke. Nah, satu Bu. Saya ngomong dari tubuh dulu. Supaya nanti ini pembelajaran buat kita dan for the next. Ibu-ibu, tubuh menyimpan semua trauma. Ingat itu baik-baik. Makanya tubuh itu menyimpan semua emotion, emosi. Jadi, semua luka disimpan di dalam tubuh itu adalah bagian dari sinyal suara.
yang namanya berasal dari tubuh, yang berasal dari yang namanya trauma. Itu satu, kita perlu ngerti. Di dalamnya ada thinking, keinginan, wanting. Di situ ada pikiran dan ada ingin. Nah, ini tridente ini aja, 3 ini aja udah. Jadi peristiwa diputuskan, ingat dari suara. Oke? Suara yang pertama muncul namanya aku ingin. Itu tadi namanya nafsu. Jadi begitu datang, aku tuh pengennya. Nah, udah hati-hati. Karena keinginanmu belum tentu sesuatu yang tepat terjadi saat itu. Makanya di bahasa Quran, di surat 22 ayat 52, apabila kamu mempunyai suatu keinginan, setan akan memasukkan godaan-godaan di situ. Maka kita berusaha mengabulkan semua keinginan, padahal belum tentu kenyataan. Berarti begitu peristiwa datang dari ingin, berarti yang bermain suaranya adalah suara keinginan. Dan itu perlu hati-hati. Karena itu akan lebih banyak membuat realitas berikutnya untuk ditolak. Sampai sini oke? Clear ya? Contoh nyata. Ya, contoh nyata nih urusan setan dan keinginan. Berarti banyak pengen, banyak apanya? Nah gitu kira-kira. Tapi bukan berarti nggak boleh punya kepengenan, bukan. Contoh, sekarang bulan apa ya? Juli 8, nanti 88 sale. Ya? Wah, ini tempat setan semua bersembunyi. Namanya diskon. Betul? Butuh enggak, tapi diskon. Dibeli enggak? Dibeli. Bisa jadi boros enggak? Nah, itu keputusan datang dari keinginan. Jadi enggak tepat guna. Atau arisan, tas baru nih. Nah, bisa muncul nggak? Pengen. Bisa nggak? Beli. Padahal nggak butuh-butuh banget. Yang bahaya, tas baru nih. Pas mau beli, duitnya kurang. Korupsi dulu, buat pengen beli tas. Bisa gitu nggak? Maka ini dasar dari suara yang perlu dihindari dalam tanda petik. Oke sampai sini? Clear ya? Karena jangan-jangan begitu kita beli, begitu kita pakai, urusannya bukan buat aku, supaya aku kelihatan keren. Bisa nggak? Akhirnya mencari validasi. Dan itu nggak akan pernah selesai kalau nggak disadari gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Oke. Kan orang yang datang ke pengajian ini juga bisa jadi ingin apa? Nebeng makan siang, bisa nggak kira-kira? Bisa. Itu juga keinginan. Dan nggak apa-apa. Tapi selalu ada konsekuensi. Clear? Nah, keinginan biasanya impuls. Ini neken, ngedorong panas rata-rata. Sekarang harus bisa. Kudu sekarang. Wah, kalau udah gitu, kalau udah ada vibe-vibe itu, sebisa mungkin ditenangin dulu, jangan sampai mengambil keputusan di level ini. Ini super jahanam tuh yang tadi saya bilang ada di sini. Jelas ya? Ini rata-rata gimana sih tipikalnya? Banyak harus, kudu, kategori. Oh udah aja. Jadi mau happy aja tuh kategorinya harus gini. Kurang satu nggak happy. Dari 10 kategori. Sama lah Bu, orang yang bilang I love you sama orang lain, ada ini lagi fall in love, I love you, itu 99.9% bullshit. Iya. Kenapa coba? Saat 99,9% orang ngomong I love you, bukan I love you-nya, tapi I love my kategori yang saat ini ada di kamu. Berarti dia tuh mencintai kategorinya dia aja sih. Bukan mencintai dianya. Makanya besok-besoknya dia berubah. Kok kamu berubah? Nah gitu. Kategori yang lama yang aku suka kok gak ada sih? Nah. Bener gak ini?
Iya, jadi ngomong I love you itu rada-rada bullshit sih sebenarnya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Di sini penuh dengan kategori. Sip ya? Jadi keinginan yang akan membuat bahagia sulit tercapai nggak? Iya dong. Lepasin pengen you are happy right here right now. Right here right now. Iya, makanya ini di PIM lah, Sensi, ya, brand, set. Banyak setannya nggak tuh? Makanya doa masuk Sensi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sama pakai kacamata, gitu. Supaya nggak banyak mau gitu kira-kira. Kenapa? Keinginan itu datang dari data jiwa biasanya. Dan data jiwa datang dari mana? Apa yang dilihat, didengar, dipikirin. Contoh ya, iya terplanning. Contoh, sok coba. Keinginan datang, perlu ada teaser nggak? Perlu ada yang membuat jadi trigger nggak? Iya kayak tadi datang ke arisan, ngeliat kan, set masuk ke mata, kepancing. Langsung sih ngarang. Kamu ya, masa tas dia lebih baru kalau kamu enggak? Kamu nanti Habis gitu datang ke Sensi beli tas yang sama. Itu dorongan dari keinginan bukan? Ya, kira-kira itu membeli dalam level jahanam gitu kira-kira. Nggak perlu amat gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa loh ya. Bukan berarti kalau gitu nggak boleh punya tas branded. Enggak juga, enggak juga. Jadi batasin levelnya gimana? Maksudnya mungkin tadi Erika tanya, kita boleh nggak sih punya keinginan kan gitu? Iya. Artinya kita punya nafsu. Ketika nafsu itu Nyala. Dan kemudian kita bisa merealisasikannya tanpa merugikan Apapun. bagaimana kalau hal itu? Oke, 15 menit lagi di sini nanti. Tenang. belum. Tenang. Ini one step ahead ya. Tenang Bu. Very nice question karena nanti ujungnya di situ. Oke? Pertanyaan saya, keinginan ini bisa kita kontrol nggak? That's it. Jangan sampai keinginan yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol keinginan. Nanti arahnya ke situ. Makanya kita disuruh puasa nanti. Ngerem. Karena kalau nggak latihan ngerem, ini terus nanti yang akan jadi master gitu. Oke? Nah, yang kedua, Bu, yang kemarin kita bahas. Keputusan berasal dari karangan pikiranmu. Si pikiran suka ngarang nggak? Aduh, kayaknya kalau misalnya Ini contoh nih ya. Melakukan tindakan karena karangan pikiran, misalkan melakukan marah, melakukan benci, melakukan dengki, gara-gara sebenarnya itu dikontrol oleh dongeng-dongeng pikiran kita, itu adalah keputusan yang datang dari karangan. Contoh, saya kasih contoh. Kemarin kita kan bahas ya sedikit nih, tapi saya ulang. Nge-WhatsApp nggak dibalas, udah centang biru 2. Kalau centang biru 2 udah dibaca belum? Tapi nggak dibalas. Begitu nggak dibalas, realitasnya WhatsApp nggak dibalas, titik. Benar? Tapi si karangan bisa terjadi nggak? Kayaknya aku tuh udah mulai nggak dihargai deh. Kayaknya aku udah mulai nggak mau didengar. Atau kayaknya dia lagi marah, kayaknya. Dia melakukan sesuatu gara-gara kayaknya, berarti mengambil dari Bu, tidak semua pikiran harus diiyahin. Please note itu. Karena dia akan berulang masa depan, masa lalu. Ini, itu, ngarang, ina, itu, dan lain-lain. Oke? Nanti, habis gitu. Kan ini kita ngomong setannya dulu. Nah nanti ngambil keputusan ngikutin Allah gitu kira-kira. Tapi tahu, set, ngelihat makanan. Set. Duh, katanya kalau makan ini tuh menurut ini nanti aku jadi ini nanti nggak jadi makan misalnya karena karangan-karangan di sini gitu. Sip ya? Oke ya? Bisa bedain suara ingin sama suara pikiran? Bisa bedain? Bisa dong. Jelas ya? Pokoknya ibu nanti ngerasain bahwa kalau ini adalah sesuatu dorongan yang kudu sekarang
penting-penting amat juga belum tahu, dilakukan secara impulsif, dilakukan secara reaktif, itu satu banget aja udah. Levelnya jahanam tingkat super. Ini semua super sih tiga-tiganya. Jadi maksudnya ini perlu dihati-hati. Nah, yang paling mendalam, tipis, subtle banget, super subtle banget adalah pilihanmu karena luka batin yang namanya trauma gitu. Wah, udah nih. Contoh. Ya, saya kasih contoh. Seorang anak yang ibu bapaknya cuek, dia akan merasa feel lonely dan tidak diperhatikan. Gedenya, dia tipikal akan menjadi orang yang posesif. Misalkan. Maka keputusan dia posesif, dia akan merasa bahwa this is something good karena kenapa? Kamu harus dikontrol sama aku. Karena dari kecil dia tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang. Jadi saat dia memilih untuk posesif, berarti datang dari apa? Luka. Ini biasanya datang dari takut. Ketakutan. Nah, kalau ini nggak pernah dicek and recheck, kita akan mengulang-ulang mengambil keputusan gara-gara ketakutan dan luka-luka masa lalu. So that's why trauma harus diberesin memang. At least perlu dikenali. Gitu. Karena ini nanti akan menentukan pilihan-pilihan. Ingat ya, di-record di sini. Saya kasih contoh lagi, ibu-ibu. Seorang anak yang orang tuanya cuek banget, dia akan merasa bahwa cuek itu adalah perhatian. Dan nanti udah gede dia akan sangat tertarik sama pasangan yang cuek. Meskipun gak nyaman, tapi karena cuek ini adalah pilihan luka, ya oke-oke aja. Dia akan kecanduan menderita di level yang gak nyaman, tapi familiar dengan luka lamanya gitu. Makanya jangan heran, ada orang kita ngelihat dari luar udah dipukulin, udah dijelekin, bareng terus gak pisah-pisah. Kenapa? Pilihannya datang dari sini. Keputusannya dari situ. Makanya kita nggak bisa, sekali lagi ya ibu-ibu, ini akan membuat kita belajar untuk stay humble. Semua orang lagi berjuang dengan luka batinnya masing-masing. Titik. So don't judge. Gak bisa kita, kamu tuh gak bisa tar dulu, ini latar belakang lukanya gimana kita nggak tahu. Karena setiap orang punya pertempurannya masing-masing gitu. Jadi, satu ingin keputusan, dua ngarang, tiga takut. Yang tadi saya cerita, kenapa sholat takut neraka? Berarti dia ngambil keputusan dari jahanam nggak? Ya sholatnya di jahanam. Jadi berbuat baiknya nggak ada after itu gitu. Clear ya? Nah, ini yang the best, Bu. Kalau ini nafs, ini pikiran, ini adalah trauma, suara Allah itu dalam bahasa Quran disebut suara kolbu. Atau disebut HN, hati nurani. Jadi, empat-empat ini dalam satu momen teriak bareng, Bu. Takut teriak, ingin teriak, ngarang teriak, kolbu teriak. Tapi kalau kita nggak bisa bedain ini semuanya, kita cenderung akan pakai yang tiga terus. Ini nggak kedengeran biasanya. Inilah yang disebut wisdom, kebijaksanaan. Contoh, begitu ngelihat tas tadi, bisa jadi satu. Tapi dia diam dulu, relax, santai, nanya ke wisdomnya. Sebenarnya saya perlu nggak? Nanti dia akan ngomong, enggak, oh ya udah, nggak jadi aja udah. Melakukan sesuatu, Bu jangan lupa ini, si wisdom ini ada di dalam. Kalau mau ngapa-ngapain, tanya dulu ke situ. Supaya dalam mau melakukan apapun, kita tidak reaktif, tapi kita punya jeda untuk tar dulu. Ini inginku, ini pikiran ngarangku, atau ini trauma. Diam dulu, nanya ke wisdom. Maka jawaban wisdom itu paling terbaik. Meskipun ujungnya beli tas, tapi membeli dalam kebijaksanaan. Jadi jangan juga kita yang beli tas baru, wah ini terjebak setan. Belum tentu. Bisa jadi diridoi gitu kira-kira. Emang perlu. Buat apa? Emang kerjaannya memang harus bersosialisasi dengan itu gitu misalnya, kan kita nggak tahu. Betul nggak? Nah, ibu-ibu pernah dengar zikir nggak?
Mengingat Allah nggak? Ini maksudnya. Ingat Allah itu bukan Allah. Allah di sini ada alif lam lam ha. Allah Allah alif lam lam ha. Bukan. Tapi setiap peristiwa ingat Allah, scanning. Keinginanku, oke. Bukan. Atau ngarang, oke. Bukan. Atau trauma, enggak. Ingat Allah. Keputusannya pasti datang dari jalur Allah gitu kira-kira. Oke sampai sini? Nah, shifting dari jahanam ke surga itu namanya khusyuk. Jeda. Hening dulu. Karena begitu enggak. Tapi karena kita jarang jeda dan khusyuk begitu kita dikuasai oleh automatic ini namanya. Automatic respon ada di sini gitu. Saya kasih contoh Bu. Ini bagus banget ceritanya Imam Ali. Imam Ali mengerti gini-gini lah ya. Ngomong-ngomong Bu, waktu perang itu Nabi Muhammad pegang senjata gini-ginian nggak kira-kira? Iya. Menghunuskan nggak kira-kira? Iya. Tapi bukan dari 1, 2, 3 gitu. Dari sini. Nanti ngerti. Contoh. Saat Imam Ali dalam satu peperangan dikisahkan ada di depan raja yang udah dia pembangkang, pokoknya udah gini lah. Siap dipenggal Bu. Puff. Oke. Begitu Imam Ali shring, biar ada dramatis ya, suara shring gitu. Gini Bu. Begitu mengayun, si raja ini ngeludah ke mukanya Imam Ali. Puff. Begitu ngeludah Bu, pas. Biar dramatis ya. 0,5 milimeter. Diam di sini pedangnya. Dia udah gini nih. Pedang ada di sini. Si raja nanya, kenapa kau tidak jadi menebas kepalaku? Jawaban Imam Ali bagus. Saat kamu meludah ke aku, ego aku keluar. Ini udah bukan suara Allah. Maka aku diam dulu supaya aku tidak membunuh kamu dalam keadaan ego, gitu kira-kira. Taunya nggak jadi, udahan aja ceritanya. Berarti itu kejadian, maaf ya, saat dilakukan pas awal itu datang dari wisdom. Karena membela diri misalnya. Tapi saat udah ada benci, iri, dengki. Bu, kalau itu yang terjadi sama kita waktu ada musuh ya gitu ngeludah, kira-kira langsung gitu atau diam? Nah, udah jelas beda kelasnya lah ya. Nggak apa-apa. Udah gini gitu nggak kira-kira? Cincang. Ya, itulah yang membedakan kita sama Imam Ali ya, gitu. Gitu aja udah paling gampang gitu. Ya paham ya? Clear ya? Berarti every moment setiap apapun yang kita lakukan kalau terhubung dulu sama Allah, makanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tenang. Begitu mau balas WhatsApp, ini ego. Udah aja ya, paling gampang ya. 1, 2, 3 bahasa sekarang namanya ego aja udah gitu ya. Gitu aja udah gampang. Tapi sekarang tahu gitu. Karena maaf ya, trauma masa lalu bisa menentukan pilihan kita sampai saat ini loh. Mau nggak mau, suka nggak suka. Mau nggak mau, suka nggak suka. So that's why healing everything itu perlu banget gitu kira-kira. Oke? Sip ya? Nah nanti di nextnya kita akan masukin ini ke 7 derajat jiwa. Nanti ibu-ibu akan tahu banget, oh keinginan amarah basic rendah, kenapa saya susah memaafkan, nanti ngerti. Kenapa saya susah letting go, kenapa saya susah melupakan, kenapa, bukan melupakan ya, menerima, nanti paham. Kenapa? Rata-rata urusannya di nomor 3 nanti. Nah, di trauma itu kan dalam bahasa sekarang tuh disebut luka. Dan ibu-ibu maaf ya, almost 98% jiwa kita isinya luka. Maka ada luka yang disadari dan ada yang tidak disadari. Nah nanti kita ngerti yang tidak disadari akan dihadirkan sesuatu kepada kita untuk jadi ingat gitu kira-kira. Oke? Nah dari keseluruhan ini saya tuh cuman mau ngomong kalimatnya gini aja. Ambillah jarak dalam melakukan sesuatu. Karena dalam jarak itulah kita bisa membuka pintu Tuhan untuk Dia memberikan petunjuk sama kita. Titik aja udah. Jeda. Jangan reaktif. Responsif.
Ibu-ibu nggak usah nanya ini bener atau nggak. One suara Tuhan itu tahu, one suara Tuhan itu hadir. Yakin dan I know it gitu. Udahlah. Makanya disebut zalikal kitabu laroi bafi. Ada yang lucu nanya, Kang Abu kalau ini suara Allah bukannya nggak tahu ya lu yang ngerasain nanya ke gua gitu misalnya. Jadi nanya gitu, nggak bisa. Kita yang akan tahu banget bahwa this is good. Kenapa? Indikator nuraninya lah Bu, 1 tenang. Tenang aja. 2 mendamaikan. Dan 3 ringan. Feel good aja udah. Meskipun nanti kadang-kadang di sini rada nggak masuk akal. Meskipun. Tapi begitu nanya ke sini nanti berantem tuh. Makanya antara qalb sama nafs itu di dalam tiap detik di dalam tuh banyak yang berantem, Bu. Makan nambah jangan nanti ini, makan ini nanti sholat nanti gini, jangan ngaji gitu. Makanya di tradisi Islam suruh break sehari 5 kali sholat supaya jangan berantem mulu, capek. Keren tuh sholat sebenarnya kalau ngerti sih, kalau enggak ya jadi cuman pilates ya, olahraga gitu. Iya ya nggak apa-apa juga, bagus sih. Tapi nggak ngeberesin ini gitu. Makanya mau sholat mau nggak keputusannya gitu-gitu juga. Kenapa? Sholatnya nggak dipakai dalam keseharian gitu kira-kira. Oke? Jadi sekarang kalau ada kata-kata ingatlah Allah, innani anallah, zikrullah, bukan Allah, bukan. Ingat, sadar, telaah. Ini adalah my mind, my feeling, my trauma, ego, diam dulu, switching ke sini, dia pasti tahu yang the best way. The best way. Nah, the best way itu bahasa Inggrisnya proper. Proper bahasa Arabnya soleh, Bu. Maka disebut beramal soleh. Melakukan yang proper bukan dari urusan nafs, pikiran, trauma, tapi yang dikehendaki oleh Allah. Itu disebut beramal soleh. Jadi soleh-solehah itu nggak ada urusan sama baju sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada tuh, Bu. Nggak ada urusan. Oh nggak gini. Solehah buat perempuan, soleh buat laki-laki. Cuman siapa yang jadi soleh atau solehah bukan urusan dari pakaian. Nah, gitu. Ibu-ibu pulang dari ngaji ini jangan langsung, iya aku solehah. Belum. Kenapa? Karena baru tahu ilmu soleh, belum di-embody ke sini. Belum diinstal. Nah begitu pulang mulai bisa memaafkan. Nah, tubuh mulai berubah. Pikiran masuk, tubuh berubah, vibrasi berubah, energi berubah, frekuensi berubah, hidup pasti berubah. Pasti udah. Nah nanti escalate tuh. Naik lagi. Nah makanya circle pertemanan itu top banget, itu dibutuhkan gitu. Iya, karena kan vibes. Silaturahmi. Betul. Dan jangan heran, suatu saat nanti circle-nya pasti berubah, Bu. Jangan ditolak-tolak. Kenapa? Karena frekuensinya berbeda. Mau dari dulu kenal, frekuensinya beda. Ya udah datang cuma sebagai teman, titik. Tapi beda, teman dan teman satu frekuensi, itu beda, Bu. Nah di era modern yang super ilusi ini, salah satu anugerah besar adalah ketemu teman satu frekuensi. Wah. Kenapa? Kalau ketemu teman satu frekuensi, kita nggak ragu-ragu untuk ngomong karena tahu bahwa omonganku akan dimengerti dan aku nggak akan dinilai atau dijudge gitu kira-kira. That's the true friend. Oke? Clear ya? PR. PR. Sebisa mungkin, ini juga saya tetap ngelakuin ya, saya ngasih PR juga maksudnya saya kerjain juga gitu. Setiap tindakan kalau bisa jeda dulu, udah itu aja PR. Apalagi tindakan-tindakan yang udah jadi hari-harian, kebiasaan hari-hari. Jeda dulu. PR-nya jeda. Istirahat. Misal besok bangun ngelihat WhatsApp ngapain ya? Diam dulu. Jeda. Artinya saat kita jeda 1, 2, dan 3 mic-nya di mute. Mau dengar suara Allah aja. Oke? Artinya begitu ada
Mute. Kita sebagai host kalau di Zoom bisa nge-mute yang di luar nggak? Jadi mau ada orang ngomongin jelek apa, mungkin suaranya kedengaran, tapi di sininya mute dengan penerimaan. Nah, karena hanya penerimaanlah yang membuat kita terhubung ke sini terus gitu. Nah, nanti istilahnya disebut jadilah manusia ruang untuk meruangi siapapun. Quote and quote. Iya. Jadi ruang aja udah. Karena Bu, maaf ya. Kalau ini pernah dengar echo chamber ya? Balik lagi. Apa sih namanya? Beresonansi. Orang teriak nih. Sekuat dia teriak, ketika dia teriak di lembah yang akan meresonansikan, teriakannya kencang, baliknya kencang lagi nggak? Bu, kalau kita jadi manusia ruang, orang teriak ke kita, teriakannya balik lagi ke dia. Titik aja udah. Gak ngotorin kita gitu. Wak. Manusia ruang. Balik lagi ke dia. Udah aja. Tapi kalau kita jadi manusia perabotan nih, jadi kursi, jadi gitu. Ditanggapin nggak? Nah, ini nih. Muncul. Nah, setan tuh nunggu banget nih, kapan nih dia mau balas nih. Nah, gitu. Jadi di dalam tuh lagi switching gitu, Bu. Nah, rata-rata yang paling jarang yang diakses di sini. Karena yang otomatis ini yang tiap hari udah nggak mikir lagi, dikerjain aja udah. Oke? Jadi jeda sebelum ngapa-ngapain, pikiran, takut, kerjain. Pikiran, takut. Nanti lama-lama terasa, Bu. Lama-lama kayak ngangkat telepon anaknya. Oh, ini setan yang ngomong. Udah lah. Gitu. Oh, ini trauma yang ngomong. Udah, nggak usah didengar lagi. Oh, ini Allah nih. Ibu, hati-hati loh. Begitu ngelihat orang lagi minta-minta, bisa lo ngasih bukan dari suara Allah, tapi dari trauma. Kalau aku ngasih, nanti aku miskin. Bisa jadi dogma nggak? Dia tetap ngasih nggak? Tapi gara-gara nomor 3 nggak kira-kira? Nggak ikhlas. Ada in return. Contoh Bu, ini mah kasus nyata. Ada orang, ya, karena dari kecilnya memang terdidik untuk dikasih pujian terus, kasih pisang tangan kanan kiri dikasih. Dua-duanya pokoknya harus komplit aja. Jadi dia tuh, jangan lupa Bu, salah satu narkoba yang paling bahaya buat anak adalah pujian yang berlebihan. Itu akan jadi narkoba buat dia. Suatu saat, pujian itu harus ada. Jadi candu. Akhirnya apa? Dia ngasih ke orang karena kenapa? Kecanduan untuk dikasih, dibilangin terima kasih. Dipuji. Jadi begitu hari ini, kok belum ada yang muji gua, sedekah, nunggu, mana puji? Udah. Di sini nanti. Maka nggak pure gitu. Ya, makanya kegiatannya bisa sama, konteksnya beda, outputnya pasti beda. Nah, nanti kita ngerti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, akulah alatnya, yang berbuat hanya Allah, aku hanya menyalurkan. Titik. Jadi kreditnya bukan buat aku, punya Allah. Makanya alhamdulillah. Ini sekarang, aku ikhlas, tapi ngasih. Terima kasih aja nggak. Alah, katanya ikhlas, gimana sih? Gitu. Tapi nunggu terima kasih. Berarti nunggu balasan nggak kira-kira? Nah, itu semua tipis-tipis ini semua. Tipis banget. Oke? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? At least mulai recognize ini my mind, thought, feeling, atau trauma. Sebisa mungkin jangan biarkan 3 ini yang mengontrol keputusan kita. Udah gitu. Biarkan Allah yang memberikan keputusan terbaik buat kita. Dengan apa? Filter yang 3, kita tahu yang 1 gitu. Sip? Itu dulu ibu-ibu. Saya rasa nggak boleh nanya hari ini ya. Soalnya nanyanya takutnya dari trauma. Nggak ada yang bercanda. Silakan, ada pertanyaan? Ya. 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 Qalb. Sebenarnya kalau mau ngelihat dari bahasa Quran ini semua tuh ada di dalam hati sih. Gitu. Karena qalbu tuh nanti bisa berarti otak juga, bisa Bu. Makanya hati di sini kan bukan hati fisik sih sebenarnya. Gitu, tapi vibrate dari konteks yang namanya qalb itu disebut rasa, perasaan juga disebut hati gitu. Makanya hati dalam bahasa Quran banyak bahasanya. Gitu kira-kira. Mangga Ibu. Ya. Dikatakan sebagai tadi luka batin, Ya. mungkin pada saat kita kecil
kecil kita nggak tahu sesuatu ya, sehingga ketika kita dewasa posesif misal salah satunya. Nah kemudian kita paling tidak pada saat ini kita belajar mengenai kolbu. Kalau kita terus melatih diri untuk sering mendengarkan kolbu ini, apakah suara trauma tadi akan menurun, akan Fix. artinya kalau dia suara trauma itu akan menurun atau berkurang, ada perubahan pada program yang ada di tubuh ini ya? Betul. Gitu. Betul. Jadi akhirnya traumanya mungkin nggak hilang, tapi tidak mengontrol aku. Trauma tetap ada, tapi dia yang tidak mengontrol aku. Nice. Contoh, cemburu. Orang yang cemburu itu dari kecilnya udah pasti kekurangan kasih sayang. Jadi jealousnya tinggi banget. Nah sekarang pertanyaannya, saat ngerti ke kolbu, aduh cemburu ternyata oke. Cemburu, pas mau cemburu nih, kamu tetap ada, tapi aku udah gak mau dikontrol lagi sama kamu ya, aku mau nerima aja sekarang. Nah nanti dia lama-lama volumenya kecil, Bu. Nah saat volumenya kecil, udah di forgive, diterima, bibitnya mati. Di forgive, diterima, bibitnya mati. Dan ini trauma sekali lagi, 98% jiwa kita isinya ini. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sip ya. Ibu-ibu yang merasa jiwanya perlu sesuatu treatment, untuk ngomongin nomor 3, jangan ragu-ragu datang satu ke psikolog atau ke psikiater. Iya, itu dibutuhkan. Benar Bu, karena saat kita datang ke profesional, at least itu dalam penyembuhan. Contoh, maaf ya, nanti mungkin kapan-kapan kita bahas tentang meditasi. Orang yang susah meditasi karena traumanya belum diselesaikan. Dia susah untuk connect gitu. Kenapa? Karena shaking. Dan itu terekam sebelum akal kita nyala. Gitu. Makanya respon tubuh tuh nggak bisa dibohongin, Bu. Nggak bisa dibohongin aja. Nah makanya keep atau teruslah untuk mengenal diri gitu. Kok di situasi gini nggak enak ya? Ada apa? Oh. Kok gini kenapa? Ada apa? Oh. Jadi jangan langsung ngambek, bete, komplain, marah apa, tapi ngelihat dulu. Yang tadi tuh, zut. Nah itu akhirnya jadi pelajaran.